istahyu minallahi haqqal haya. Qalu inna nastahyi ya Rasulullah. Qala laisa dzalikum walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfat ar-ra'sa wa ma wa'a wal yahfat al-batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa man arada al-akhirata tarka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rasulullah ketika kumpul-kumpul sama sahabat lalu kemudian beliau bersabda, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka lalu kemudian para sahabat menjawab, sungguh kami ini semua sudah malu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, bukan itu. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu adalah hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Hendaklah dia menjaga perutnya dan apa saja yang masuk ke dalam perutnya. Hendaklah dia banyak mengingat kematian dan kebinasaan. Lalu kalau dia menginginkan akhirat, maka dia harus meninggalkan banyak pernik-pernik dunia. Maka barang siapa yang mengerjakan itu, kata Rasulullah, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah. Artinya mafhum mukhalafahnya, balikan dari itu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa orang tua yang masih punya pikirannya licik, pikirannya kotor, pikirannya jahat, pikirannya penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, orang-orang tua yang seperti itu, maka dia sebenarnya tidak malu kepada Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, surat Al-Alaq itu, nanti orang-orang yang akan diseret ke gunung-gunungnya, sudah tua kok masih pikirannya jahat, sudah tua kok pikirannya masih licik, masih picik, masih kotor, masih penuh dengan dendam, masih dengan kebencian. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Itu penting. Dan menjaga apa yang ada di sekitar kepala itu, penglihatannya, pendengarannya, pembicaraannya. Jadi kalau penglihatannya, pendengarannya masih digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sudah tua, pembicaraannya atau mulutnya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, sudah tua, maka dia tidak malu kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis, Allah melihat setiap pagi dan sore itu, orang yang sudah tua ini dilihat oleh Allah. Malulah kamu kepadaku, maka nanti aku akan malu untuk menyiksa kamu. Dan siapa orang yang malu, sebenar-benarnya malu itu pertama adalah orang-orang yang pikirannya sudah bersih, tidak licik, tidak picik, tidak ada kedendaman, tidak ada kedengkian dalam hatinya. Pendengaran, penglihatannya, pembicaraannya sudah dipakai jalan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sudah tua, sudah masih seperti itu saja pikirannya, maka dia tidak malu kepada Allah. Yang kedua adalah orang tua yang masih tamak, masih ambisi dalam mencari harta isi perut itu dengan jalan yang tidak halal, maka dia tidak malu kepada Allah. Sudah tua, masih tamak, masih ambisius. Orang yang nanti hasil kerjanya dari hasil suap, hasil kolusi, judi, riba, mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, korup, maka dia tidak malu kepada Allah. Sudah tua, tidak memikirkan tentang perutnya dan isi perutnya. Ibnu Subramah itu menyatakan begini, ajabtu linnasi yahtamuna minat ta'am makhafatan da wala yahtamuna minaz zunubi makhafatan nar. Aku heran, katanya Ibnu Subramah itu, Ibnu Subramah, aku heran kepada orang-orang yang begitu sangat memperdulikan makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya, dijaga karena dia takut sakit.
Tetapi kenapa dia tidak berpikir tentang apa yang dia lakukan sebagai bagian dari kerjanya? Dia tidak takut kepada Allah. Manusia banyak yang kemudian berpikir untuk menyeleksi makanan-makanan yang masuk ke dalam perutnya karena takut sakit. Pinter dia, hati-hati dia. Tetapi kenapa kalau dalam kerja untuk mencari harta itu kemudian dia tidak hati-hati? Setakut dirinya seharusnya jauh lebih takut dengan neraka. Yang ketiga, orang tua yang tidak mempersiapkan sangu kematian. Kalau tadi disebutkan orang yang benar-benar malu kepada Allah itu adalah waliyadkuril mauta wal bala. Orang tua yang tidak mempersiapkan sangu kematian, tidak malu kepada Allah. Ada yang menarik tentang sinyal rata-rata orang tua itu yang ingin melawan kematian. Ini sering saya sampaikan. Kalau ditanya, semua orang tahu bahwa semua orang akan mati. Semua paham itu. Semua sadar dan semua tahu bahwa kita akan mati. Tapi kalau ditanya, kalau mati sekarang gimana? Maka mereka rata-rata semuanya akan menolak dengan beberapa alasan. Ini penelitian. Jadi kalau sudah tahu semuanya akan mati, tetapi kalau ditawarkan kalau mati sekarang gimana? Semua akan menolak dengan alasan satu. Alasannya yang pertama adalah saya masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Jadi saya kalau bisa jangan mati sekarang, masih ingin ibadah kepada Allah. Yang kedua alasannya, saya masih banyak tanggungan. Anak-anak saya, nanti kalau saya mati gimana itu? Kalau bisa jangan sekarang. Berikutnya, ring ketiga ini penelitian. Gimana sudah mati kalau sekarang? Masih banyak yang butuh saya itu. Gak ada yang gantikan saya itu. Masih belum ada kader. Saya kalau ditinggal tidak enak di sana, kasihan gimana? Kalau bisa jangan sekarang. Itu insting melawan kematian. Itu insting melawan kematian. Semua orang begitu. Maka di dalam Al-Quran pun insting tentang melawan kematian itu disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi Allah sudah tahu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sungguh kematian itu akan menemui kamu. Jadi ini penting buat kita bahwa orang tua yang tidak mempersiapkan sangu untuk kematiannya, maka dia sebenarnya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan persoalan matinya, tetapi persoalannya adalah bagaimana dia buat sangu untuk kematian itu. Nah, kenapa orang kemudian tidak mau mati? Karena mereka senang di dunia, senang dengan pernik-pernik dunia, Mas. Ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Sammak rahimahullah ta'ala itu, habid dunya fi yadaik wa mislah dhamma ilaik wa habil masriq wal maghrib yaji'u ilaik fa idza ja'akal mautu famada fi yadaik. Katanya Ibnu Sammak itu mengingatkan kepada kita, anggaplah semua yang kamu inginkan di dunia ini sekarang ada di tanganmu, dan yang semisalnya ditujukan kepada kamu, dan anggaplah timur dan barat, artinya apapun yang menjadi kesenangan dunia sudah ada di tanganmu sekarang. Popularitas, senang semua orang hormat pada kamu, kamu disegani orang, kamu dihormati orang, semua harta sudah kamu punya, apapun yang kamu inginkan sudah ada di tangan kamu sekarang. Lalu kalau sudah kematian datang, apa yang kamu sisakan di tangan kamu untuk kamu bawa? Tidak ada. Lalu jangan kemudian menjadi orang yang kemudian senang kepada kehidupan dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu hal yang terpenting yang harus kita ingat dalam konteks malulah kepada Allah ini artinya adalah jangan sampai
umur yang sudah datang an-nadhir itu dijadikan alasan kepada kita untuk kemudian tidak malu kepada Allah. Orang yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu adalah menjaga pikirannya, otaknya, lalu juga menjaga apa-apa yang di sekitar kepala kita, termasuk penglihatan, pendengaran, dan pembicaraan, lalu menjaga perutnya, artinya tidak menjadi orang yang tamak, ambisius di sisa-sisa akhir hidupnya, lalu kemudian dia juga menjadi orang-orang yang selalu ingat terhadap kematian dan apa yang menjadi sangunya kalau dia sudah